Salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu di channel Sahabat Doa. Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan ditekan tanda loncengnya, maka setiap hari kami akan menopang saudara di dalam doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon dan menaikkan segala pergumulan kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu yang akan menguatkan iman kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa-doa dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Karena Tuhan memandang iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa permohonan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saat ini biarlah iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di mana kita akan belajar tentang doa yang berkuasa, bahkan doa yang bisa merubah keputusan Tuhan. Kita lihat bersama saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara saat ini adalah kisah tentang Raja Hizkia, di mana Raja Hizkia pada waktu itu mengalami sakit yang parah dan tidak ada harapan lagi. Dan pada saat dia mengalami sakit parah, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia bahwa waktunya sudah dekat. Di ayat 1 dikatakan bahwa sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Jadi pada waktu itu datanglah firman Tuhan bahwa kepada Nabi bahwa Raja Hizkia akan mati. Dan Raja Hizkia diperintahkan untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada keluarganya. Bayangkan saudara, jika kita ada di posisi Hizkia pada waktu itu, mengalami sakit parah, dan saat mengalami sakit parah bahkan tidak ada harapan lagi, datang lagi firman Tuhan yang mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan mati, dan yang memerintahkan supaya dia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya. Tetapi lihat saudara, apa yang terjadi? Di ayat 4 dikatakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Jadi pada waktu itu setelah menyampaikan pesan Tuhan kepada Hizkia, Nabi Yesaya keluar, tapi belum lagi dia keluar dari istana. Pada waktu itu datang lagi firman Tuhan. Apa isi firman Tuhan? Ayat yang kelima, baliklah
dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan berkata, telah kudengar doamu. Dan setelah dia mendengar doa Hizkia, maka firman Tuhan yang tadinya berkata bahwa engkau tidak akan sembuh lagi, keputusan itu berubah. Dan Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Wow saudara, ini peristiwa yang luar biasa, di mana Allah merubah keputusannya. Yang tadinya dia berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh lagi, kali ini dengan seketika berubah. Tuhan berkata bahwa sesungguhnya engkau akan sembuh. Dan itu terjadi setelah Tuhan mendengarkan doa Raja Hizkia. Jadi bisa kita simpulkan saudara, apa yang merubah keputusan Tuhan? Doa. Doa Raja Hizkia lah yang membuat Tuhan merubah keputusannya. Tuhan merubah ketetapannya bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh lagi, tetapi akhirnya dia berkata, engkau akan sembuh. Yang menjadi pertanyaannya saudara, doa yang bagaimana? Doa yang seperti apa yang dipanjatkan oleh Hizkia, yang firman Tuhan menegaskan bahwa oleh doa itulah keputusan Tuhan berubah. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Doa yang bagaimana yang mendatangkan mujizat yang besar. Doa yang bagaimana yang mengerjakan mujizat yang besar, sehingga Tuhan mengubah yang tadinya Raja Hizkia seharusnya mati, malah Hizkia ini akhirnya sembuh. Dan bukan hanya sembuh, malah umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Doa yang bagaimana yang dipanjatkan oleh Raja Hizkia ini? Yang pertama saudara, kita lihat di ayat yang ketiga. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Jadi isi dari doa Raja Hizkia itu saudara, dia berkata, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Jadi saudara, doa Raja Hizkia ini adalah doa yang disertai dengan kehidupan yang benar. Kalau tadi Raja Hizkia ini berseru-seru dan berdoa kepada Tuhan, tetapi ternyata hidupnya selama ini tidak setia dan tulus di hadapan Tuhan, maka doa itu tidak ada gunanya saudara. Maka doa itu tidak akan mengubah apa-apa. Tetapi doa Raja Hizkia mengubah keputusan Tuhan karena doanya itu disertai dengan kehidupan yang benar di sepanjang hidupnya selama ini. Hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketulusan di hadapan Tuhan. Dia setia ikut Tuhan, dia setia menyembah Tuhan, dia setia melakukan apa yang benar, dia setia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tulus melakukan itu semuanya. Dan ketika dia berdoa, sekalipun seharusnya dia sebentar lagi harus mati, keputusan Tuhan akhirnya diubah oleh karena dia berdoa dan doanya itu disertai hidup setia dan tulus di hadapan Tuhan. Itulah isi doa Hizkia. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara hidup berdoa? Kalau saudara rindu mengubah sesuatu yang besar, maka hiduplah berdoa. Dan di samping saudara hidup berdoa, saudara pun harus hidup dalam kesetiaan di hadapan Tuhan. Hidup dalam ketulusan di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, isi dari doa Hizkia ini, dia berkata, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Begitu banyaknya raja-raja Israel saudara. Hizkia ini adalah salah satu raja yang benar, raja yang hidup baik. Hizkia ini adalah raja yang memerintah dengan benar, memerintah dengan baik, saudara. Dan itulah sebabnya ketika dia menaikkan doa dan dia berkata, aku telah melakukan apa yang baik, apa yang benar, akhirnya Tuhan menjawab doa-doanya.
Karena selain dia berdoa, dia juga melakukan apa yang baik. Selain dia berdoa, dia juga melakukan apa yang benar. Dalam pekerjaannya, dia lakukan apa yang benar. Dalam pekerjaannya, dia lakukan penuh tanggung jawab dan dengan benar. Saudara, kalau saudara rindu melihat dan mengalami Tuhan mengubah sesuatu dalam hidup saudara, hiduplah dengan benar dalam segala apa yang saudara kerjakan. Dalam segala apa yang menjadi tanggung jawab saudara, lakukan apa yang benar. Kemudian yang terakhir saudara, yang saya ingin kita lihat, dikatakan tadi bahwa di ayat yang kelima, baiklah dan katakanlah pada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Hizkia menaikkan doa disertai air mata. Sehingga saudara, Allah mengubah keputusannya. Bukan hanya doa biasa, bukan hanya doa apa adanya, tetapi doa yang disertai air mata. Dia menangis memohon di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengubah keputusan itu. Tuhan akhirnya menjawab dia, menyembuhkan dia, bahkan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Saudara rindu mengalami perkara besar di hadapan Tuhan, naikkan doa-doa disertai air mata. Hari ini berdoalah, menangislah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya rindu firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara, namun sebelumnya, mari terapkan firman Tuhan, naikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, mari kita berdoa saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan segala topik doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum kita akan bermohon di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Dia, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Tinggikan Tuhan. Mari ucapkan kata-kata syukur kepada Dia. Haleluya. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami muliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami puji-puji Engkau. Tempat kami berseru, tempat kami mengadu, tempat kami bermohon. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan segala permohonan kami di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berseru, Engkaulah tempat kami mengadu dalam segala masalah, persoalan dan beban kehidupan kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini bersama-sama anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa, permohonan dan kerinduan mereka. Engkau Allah kiranya yang campur tangan, Engkau Allah kiranya yang bekerja. Nyatakan mujizat-Mu saat ini Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik-topik khusus doa saudara. Saat ini mungkin saudara sedang memikul satu beban yang hanya saudara yang tahu. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami satu pergumulan, kerinduan dan sebagainya yang hanya saudara yang tahu. Tetapi dengar, Allah melihat semuanya. Mari serukan kepada Tuhan, saya menopang saudara dalam doa. Mulai berkata-kata, mulai ucapkan permohonan atas segala beban, pergumulan dan kerinduan saudara secara pribadi saat ini. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini saya menopang anak-anak-Mu dalam doa. Mereka sedang berseru kepadamu.
Ada masalah, ada pergumulan, ada beban yang sedang mereka hadapi, dan mereka datang kepadamu, mereka bermohon kepadamu, mereka berseru kepadamu. Tuhan, tolong anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dengarkan seruan mereka. Engkau yang tahu ya Tuhan segala beban persoalan mereka. Engkau yang tahu apapun yang menjadi kerinduan mereka, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anakmu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anakmu. Dengarkan seruan mereka saat ini Tuhan. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkarya di dalam kehidupan anak-anakmu saat ini. Nyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam segala kerinduan dan beban mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya saat ini Engkau mendengarkan seruan anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Engkau mendengarkan tangisan anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Engkau tolong anak-anakmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Adakah saudara saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit? Saya rindu khusus berdoa bagi setiap saudara yang mengalami sakit saat ini. Dengar saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan apapun. Kalau dulu tidak ada yang mustahil bagi Dia, hari ini pun tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang berseru kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Datang kepada Dia dalam seruan, dalam tangisan dengan penuh kerinduan. Allah pasti peduli dan menyatakan mujizat-Nya untuk menyembuhkan setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tahu apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu saat ini, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu sedang berseru kepadamu untuk kesembuhan segala penyakit yang mereka alami. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bermohon, hamba menumpangkan tangan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung. Tuhan, tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan, dan sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, kolesterol. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu.
Nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudaraku, mungkin saat ini ada penyakit yang sedang saudara alami yang belum disebutkan. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa, saya menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Mari sebutkan penyakitmu di hadapan Tuhan, apapun itu. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau melihat kerinduan mereka, Engkau melihat pergumulan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu. Berikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, Bapa di sorga, hamba berdoa, berikan selalu kesehatan bagi mereka. Ingatkan mereka selalu untuk hidup sehat ya Tuhan. Beri mereka hikmat Tuhan untuk hidup sehat dalam nama Yesus. Dan Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu. Berikan kesehatan selalu dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan, tolong Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Tuhan, campur tangan di tengah keluarga mereka. Semua anggota keluarga mereka Tuhan tolong. Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami suasana sorga di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan lawat dan Tuhan berkati anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong memberkati para petani ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan para petani. Berkati mereka, berkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya sehingga mereka akan memperoleh hasil yang baik dalam nama Yesus. Berkati perjuangan para petani di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnis mereka bisa maju dan berkembang dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini yang berprofesi sebagai pengusaha pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka, untuk mereka memuliakan nama Tuhan, untuk mereka jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, bahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati segala usaha dan bisnis mereka. Berkati para pegawai, Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka. Tuhan campur tangan, bahkan para PNS, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka semua. Ajar mereka mengabdi dengan ketulusan hati, dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati mereka dalam karir mereka, di tengah-tengah kepegawaian mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para tenaga medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan di masa-masa pandemi seperti ini. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Jagai, lindungi, kuasai anak-anak-Mu, lingkupi anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati dan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai
medis ya Tuhan, perawat, dokter, semuanya Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka. Saat ini Bapa di sorga, berkati juga hamba berdoa buat para pensiunan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka di masa pensiun mereka. Berikan sukacita, berikan semangat, berikan motivasi, dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan. Berkati juga instansi yang menjaga keamanan di bangsa ini, Bapak, polisi, tentara, dan jajarannya, semuanya Tuhan yang memberkati dalam profesi mereka. Berkati semuanya anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan saat ini hamba berdoa dalam ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami kemerosotan ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, memulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih ada dalam proses studi. Tuhan memberkati studi mereka, berkati semuanya bisa berjalan baik, bisa maksimal, dan bahkan akan menghasilkan hasil yang baik dalam proses studi mereka, sehingga kelak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil ya Tuhan. Berkati masa depan semua anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Hamba menopang mereka dalam doa, hamba menumpangkan tangan atas mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengarkan anak-anak-Mu. Ini doa dan seruan kami. Ini hamba ya Tuhan yang menopang anak-anak-Mu dalam doa. Tuhan kiranya menjawab dan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya Allah telah mendengar dan menjawab doa kita. Dia Allah yang sanggup untuk menjawab doa-doa kita. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, supaya setiap hari saudara didoakan dan saudara juga dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, silahkan di subscribe saudara channel ini dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan melalui dukungan doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.